Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami yang berjudul perancangan sistem monitoring kualitas air dan otomasi pada budidaya ikan hias berbasis IoT. Di sini adalah rangkaian komponen yang kami buat. Kami menggunakan microcontroller Arduino Uno. Lalu di sini ada sensor pH. Lalu di sini kami menggunakan pot Hg ya. Pot Hg di sini ini untuk mensimulasikan naik dan turunnya pH. Lalu kami menggunakan sensor suhu DS18B20. Lalu ada 4 motor DC yang masing-masing ini mewakili simulasi dari masing-masing alat. Jadi misalnya kalau aerator menyala, maka motor DC ini menyala. Kalau sedang buang air ya, jadi di kolam airnya dibuang, maka motor ini menyala. Lalu di sini ada kompim untuk menghubungkan dengan serial dan VSPE-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan codingan Arduino dari sistem monitoring dan otomatisasi kualitas air untuk budidaya ikan hias. Nah, di sini pertama kali itu kita include library yang dibutuhkan di sini karena kita menggunakan sensor DS18B20, maka kita membutuhkan library OneWire DS18B20 menggunakan koneksi OneWire untuk mendapatkan nilai sensor suhunya. Nah, di sini kita mendefine OneWire busnya yaitu di pin 10 yang DS18 nya. Nah, di situ kita inisialisasi awal, di sini membuat objek OneWire, di sini membuat objek dari dalas temperatur yaitu sensor suhu yang parameternya itu OneWire. Di sini setelah itu mendefinisikan pin-pin yang digunakan untuk aerator, pompa asam, pompa buang dan pompa tambah. Nah, di sini ada pin dari pH meternya. Nah, di sini kita masuk ke setup. Pertama kali kita serial dan begin, setelah itu memulai prosedur awal dari sensor suhunya. Nah, di sini kita menggunakan pin mode output untuk setiap motor DC-nya. Ini ada aerator, pompa asam, pompa buang dan pompa tambah. Nah, setelah itu kita masuk ke feed loop. Di sini kita request temperatur dari sensor suhunya. Di sini kita buat parameter hot untuk mengambil nilai analog dari sensor pH-nya. Setelah itu kita mengconvert dari nilai analog menjadi nilai millivolt. Setelah itu dari millivolt diubah menjadi pH value dengan rumus 2,8 kali pH value millivolt tadi. Setelah itu kita mau ngambil temperatur celciusnya. Di sini disimpan di variabel suhu. Nah, jika suhunya lebih dari minus 127, maka serial print suhu dan pH-nya itu akan ngeprint. Dan jika pH value-nya lebih dari 8, maka pompa asam yang nyala. Nah, jika pH-nya kurang dari 8, maka pompa asam yang mati, aeratornya yang nyala. Nah, jika pH-nya antara 6 dan 8, maka pompa asam dan aeratornya akan mati. Nah, di sini setelah itu ada pengkondisian suhu, yaitu suhu jika suhunya kurang dari 8, maka pompa tambahnya nyala. Jika suhu lebih dari 30, maka pompa buangnya nyala. Nah, jika suhu antara 28 sampai 30, maka setelah itu kita menggunakan VSPE untuk komunikasikan antar serial portnya. Nah, di sini untuk di Arduino-nya kita menggunakan port COM2, sedangkan di Proteus-nya kita menggunakan COM1. Nah, di sini nanti akan berkomunikasi dengan port COM2 yang ada di read.py-nya. Lalu kita ke codingan. Codingan yang saya jelaskan ini ada dua, yaitu read.py. Read.py ini untuk jadi dia mengirimkan ke URL localhost menggunakan save.php. Save.php ini untuk insert intonya. Di sini kita bisa lihat di sini ada query-nya ya. Jadi untuk yang read.py dia ya kita menggunakan HTTP request, terus URL dari localhost, terus serial untuk Arduino Uno-nya. Lalu langsung saja kita, jadi kalau kondisi ini ya data suhu lebih dari 28 atau dan data suhu kurang dari 30,
Nah, maka data sarannya adalah tidak ada. Nah, data saran ini akan ditampilkan di website di localhost nantinya. Dan misal nih ada data saran tambah air. Nah, data saran tambah air ini di sini dia akan motor DC yang ini akan menyala nanti tambah airnya. Seperti itu untuk codingannya. Lalu dia akan post ke URL yang di atas tadi ya. Buat database, nah di sini database yang kami gunakan yaitu tabel tubes dengan kolom yaitu ada nomor sebagai primary key-nya. Di sini ada kolom suhu, pH. Nah ini akan menerima nilai sensor suhu dan pH-nya. Di sini aerator, pompa cairan asam, pompa buang air, dan pompa tambah air. Ini jenis tipe datanya yaitu boolean. Dan jika dia booleannya 1 atau true, maka aeratornya itu aerator tersebut ternyala dan seterusnya. Lalu untuk save PHP dia menggunakan post, suhu, pH, saran, aerator, cairan asam, buang, dan tambah. Lalu di insert into pakai query insert in. Lalu query-nya ini ya, insert into suhu, pH, saran, aerator, pompa cairan asam, buang air, dan pompa tambah air. Nah ini adalah codingan untuk tampilan web servernya. Di sini saya menggunakan Promote Bootstrap untuk stylenya. Nah di sini ada card untuk nampilin aerator, pompa cairan asam, informasi pompa cairan asam, pompa buang air, pompa tambah air. Di sini ada temperatur dan pH. Nah di sini ada grafiknya. Di sini codingan HTML grafiknya. Di sini dengan ID chart suhu. Di sini grafik pH dengan ID chart pH. Nah di sini ada tabel dan tabel headnya yaitu suhu, pH, dan saran dan waktunya. Nah di sini saya menggunakan jQuery dan akan memanggil library chartnya yang kami gunakan yaitu head chart. Nah di sini untuk script JavaScript-nya kita panggil di sini. Nah pertama kali jika halaman HTML-nya baru pertama ditampilkan, maka masuk ke function loop yang berisi sentence out atau akan nge-looping dari fungsi-fungsi yang ada di setup out setiap 1 detik. Nah di sini ada fungsi data. Di fungsi data itu kita ngambil JSON dari data.php. Nah di sini data.php-nya yaitu meriksa koneksinya terlebih dahulu yang di sini dengan database name, dan setelah itu di sini SQL descending. Di sini mengambil data dari tabel tubes secara descending dengan limit hanya 10 data saja. Setelah itu SQL descendingnya di sini mengambil data tubes di mana nomornya itu kurang dari 8 dari yang max-nya. SQL last ini mengambil data dari tabel tubes yang terbaru. Ini kita fetch dari SQL-nya dimasukkan ke data tabel, array data tabel. Di sini data grafiknya juga. Nah di sini kita ngirim menggunakan encode dengan format array, yaitu data dengan key data grafik yang dimasukkan nilai data grafik, dengan key data tabel yang dimasukkan nilai data tabel, dan data last dimasukkan dengan nilai data lastnya. Nah karena di sini kita manggil data PHP, maka data function ini parameter data maka akan mengambil array dari yang ini. Nah setelah itu, nah di sini kita mau mengubah nilai dari ID suhu yang ada di index.php. Di sini ID suhunya tersebut akan mengubah nilai dari 0 ini menjadi nilai data last dari suhu dan data last dari pH-nya. Setelah itu di sini ada ID dari aerator. Nah di sini akan mengubah nilai 0 di sini menjadi menggunakan convert boolean to string-nya. Di sini jika nilai data lastnya aerator itu 1, maka teksnya akan on, jika bukan maka akan off. Untuk cairan juga, untuk buang dan tambahnya juga sama. Nah ini akan di looping setiap 1 detik kalau ada perubahan datanya. Setelah itu ada fungsi tabel. Nah fungsi tabel sendiri ini mengambil
dari data.php di parameter data. Nah, di sini kita mengelooping data tabelnya. Di sini di body-nya kita masukkan nomornya. Di sini mengambil data dari data tabel dengan key suhu, pH, dan saran dan waktunya. Nah, ini akan di looping setiap 1 detik juga. Nah, setelah itu ada fungsi grafik. Nah, di fungsi grafik di sini kita inisialisasi variabel awalnya, array variabel awal. Di sini kita ambil datanya dari data.php. Di sini kita masukkan data yang ada di data grafik, itu dimasukkan di setiap variabelnya. Misal di sini waktu dimasukkan di waktu push array-nya. Nah, pH-nya juga, suhunya juga. Nah, di sini saya menggunakan variabel a, yaitu array dictionary. Nah, di sini ada ID untuk ID grafiknya. Di sini tergantung ID sini. Nah, di sini kebetulan chart yang kita gunakan itu ada 2. Di sini makanya ada chart suhu, titelnya apa, titel dari sumbu Y-nya apa. Di sini nilai dari sumbu X, tooltipnya yaitu satuannya. Di sini nama sumbu Y-nya. Di sini data dari sumbu Y yang kita dapat dari database tadi. Nah, di sini ada chart pH. Nah, untuk chart pH-nya sumbu X-nya itu waktu dan sumbu Y-nya itu dari pH-nya. Nah, di sini kita looping, kita buat chart baru yang isinya ID tersebut ditempatkan di ID-nya sesuai ID. Di sini chartnya tipenya area, title, dan lain-lain. Di sini nilai Y-nya this value. Nah, setelah itu di sini sumbu X-nya, nilai sumbu X-nya di sini. Nah, setelah itu di sini nilai sumbu Y-nya ada di data ini. Nah, di sini warnanya itu X ini. Nah, simulasi untuk sistem monitoringnya, yaitu pertama-tama kita compile terlebih dahulu codingan Arduino-nya. Setelah itu di copy file hex-nya dan akan disimpan di Arduino, di protes Arduino-nya. Di sini dipastikan di sini. Setelah itu di run saja. Nah, saya run. Ini ada virtual terminal. Nah, data-data dari suhu dan pH akan di print di virtual terminalnya. Nah, di sini diketahui sensor suhunya 19 derajat Celcius dan pH-nya 8,31. Nah, maka tambah air akan nyala dan pompa asamnya juga akan nyala karena lebih kurang dari 28 suhunya dan lebih dari 8 pH-nya. Nah, jika suhunya lebih dari 30, maka jika suhunya lebih dari 30 dan pH-nya kurang dari 6, maka di sini jika suhunya lebih dari 30 maka pompa buangnya akan nyala. Nah, jika pH-nya itu kurang dari 6, maka pompa aeratornya juga nyala. Nah, setelah itu di sini data-data yang ada di serial terminal itu akan dikirim menggunakan serial port dari Broadcom ini. Port 1 akan dikirim ke serial port 2. Nah, di sini kita inisialisasi serialnya dengan port COM 2. Di sini kita run saja. Nah, setelah run ini kan request post sesuai URL-nya. Nah, di sini kita print, berarti ada data yang terkirim. Di sini suhunya segini, suhunya 31, pH-nya 4, yaitu aeratornya nyala dan pompa buangnya yang nyala. Nah, setelah itu maka akan tersimpan ke dalam database. Ini kita lihat database terbarunya, yaitu di sini ada 31, suhunya 31 di sini. Nah, di sini aeratornya nyala dan pompa sudah masuk ke database. Nah, setelah itu jika di database-nya sudah masuk, maka di web servernya juga akan masuk. Nah, di sini ada aeratornya nyala, pompa buang airnya nyala. Di sini temperatur yang terbaru yaitu 31 dan pH-nya 4,19. Nah, di sini
secara real time akan menampilkan grafiknya. Nah, di sini akan reload. Nah, di sini ada grafiknya dari 8 terbaru. Dan 8 data yang terbaru di sini ada apa namanya, tabel dari database-nya dari 10 yang terbaru, di sini yang terbarunya. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.